ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله حق تقاته فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. Jamaah muslim dan muslimat yang berbahagia, Ramadan telah berlalu, bulan pengampunan telah berlalu, bulan keridhaan Allah juga telah berlalu. Namun ketahuilah bahwasannya rahmat Allah tidak pernah terhenti dan pengampunan Allah tidak pernah terputus. Innallaha ghafurur rahim. Jamaah yang berbahagia, sejak tadi malam kita semua mengucapkan takbir, tahmid dan tahlil, mengagungkan asma Allah secara bersamaan, karena pada tahun ini menurut perhitungan hisab wujudul hilal Idul Fitri jatuh pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022. Dengan itu marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mampu menciptakan sebuah kehidupan yang sangat besar, menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi dan menjadikan makhluk sempurna di antara makhluk ciptaan Allah lainnya. Allah memberikan nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat hidayah, sehingga di pagi hari yang indah ini kita bisa berkumpul bersama, bersimpuh di hadapannya, merayakan Idul Fitri dengan membawa keluarga kita di tanah lapang. Sengaja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan kepada kita untuk melaksanakan sholat Idul Fitri secara khusus dilaksanakan di tanah lapang. Walaupun saja boleh dilaksanakan di dalam masjid dan itu tidak melanggar syariat, akan tetapi lebih baik dilaksanakan di lapangan, yang salah satu alasannya adalah supaya semua orang bisa hadir, termasuk perempuan-perempuan yang sedang Allah uji atas haid, yang tidak diperbolehkannya masuk dalam masjid. Walaupun ia tidak mengikuti sholat berjamaah, tapi masih bisa duduk bersama di dalam majelis sambil mendengarkan bacaan Al-Quran dari imam dan nasihat dari khatib. Jamaah yang berbahagia, sudah hampir 3 tahun kita dilanda musibah pandemi COVID-19. Sudah banyak yang tertulari, baik di tanah air maupun di seluruh negara. Berjuta orang telah wafat dan berjuta orang telah jatuh pada kemiskinan karena krisis ekonomi. Namun pada tahun ini keadaan alhamdulillah semakin membaik. Pemerintah sudah membolehkannya sholat tarawih berjamaah di masjid dan diperbolehkannya mudik, sehingga kita bisa berkumpul bersama orang tua, sanak saudara dan keluarga tercinta di kampung halaman. Ini adalah suatu kenikmatan yang patut kita syukuri. Jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hidup bagi seorang muslim sejak ia balik sampai malaikat maut menjemputnya, itu semua adalah ujian. Bahkan kehidupan sebelum balik pun juga merupakan ujian. Seperti halnya seorang anak yang terlahir dalam keadaan tidak sempurna, baik itu fisik maupun mental. Ujian yang tidak hanya sekedar untuk dilalui, tetapi juga akan selalu dinilai oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan ujian itu, secara nyata Allah mendapati siapa di antara hamba-hamba yang paling baik amalnya. Alladzi khalaqal mauta
wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Surat Al-Mulk ayat 2. Ketika Allah menimpakan musibah kepada seorang hamba, bukan berarti Allah tidak sayang kepada hamba yang diujinya. Justru sebaliknya, dengan ditimpakan musibah itulah Allah bermaksud mengangkat derajat iman dan ketakwaan. Allah bermaksud menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Terlebih Allah juga memberikan hidayah kepada hamba yang dipilihnya. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada suatu masalah yang menimpa seorang muslim berupa duri atau yang semisalnya, melainkan dengannya Allah akan mengangkat derajatnya atau menghapus segala kesalahannya. Ujian yang diberikan oleh Allah kepada hambanya bisa melalui dua hal. Yang pertama adalah ujian berupa musibah, dan yang kedua adalah ujian berupa kenikmatan. Ujian musibah seringkali kita menganggapnya dengan ujian yang sangat buruk, dan ujian kenikmatan seringkali kita menganggapnya dengan ujian yang sangat menyenangkan. Namun pada hakikatnya, yang namanya ujian adalah sebuah rintangan atau tantangan yang jika lulus menghadapinya akan mendapatkan pahala, dan yang tidak lulus bisa merugi bahkan sampai tersesat. Sahabat Nabi pernah bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berat ujiannya?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Inna asaddal bala anbiya, thumma awliya, thumma ulama, thumma amthalu famthalu, ummu sabin nas ala hatta fi dinihim." Sesungguhnya ujian yang paling berat itu diberikan Allah kepada manusia adalah kepada para nabi, kemudian para aulia atau para pemimpin, kemudian para ulama, bertahap ke bawah dan ke bawah seterusnya. Dengan mudah kita bisa menganalogikannya bahwasannya pelajaran SD lebih mudah dibandingkan pelajaran murid SMP. Pelajaran murid SMP lebih mudah dibandingkan pelajaran murid SMA, dan pelajaran murid SMA lebih mudah dibandingkan di jajaran perkuliahan, dan seterusnya. Ini adalah suatu kaidah yang sangat penting bagi umat manusia, bahwa semakin berat keimanannya maka semakin berat tantangannya pula. Ahwatul iman hafizakumullah. Kita bisa belajar dari sejarah bahwa segala permasalahan yang hidup kita saat ini sudah pernah dialami oleh orang-orang jauh sebelum kita, seperti para anbiya, para orang-orang saleh, para orang yang hidup di zaman para nabi, dan pastinya para ulama. Kita bisa belajar sirah atau kisah, seperti halnya seandainya kita mempunyai masalah, mempunyai anak yang durhaka, kita bisa belajar dari Nabi Nuh alaihi salam. Kenapa kita belajar dari kisah Nabi Nuh? Karena Nabi Nuh merupakan nabi dengan contoh seorang ayah yang diuji memiliki anak yang sangat durhaka. Nabi Nuh merupakan laki-laki yang soleh, laki-laki yang sabar, laki-laki yang baik akhlaknya dan juga penyayang kepada keluarganya. Beliau berdakwah puluhan bahkan ratusan tahun lamanya kepada umatnya, bahkan kepada keluarganya sendiri. Namun siapa sangka anak kandungnya yang seharusnya menjadi perisai yang sangat kuat untuk membantu ayahnya dalam mendakwai Islam, tetapi malah menjadi musuh terberat dalam Islam. Anaknya yang bernama Kan'an ini sudah sangat membenci kepada ayahnya. Bukan dia sudah menganggap ayahnya ini gila, karena Nabi Nuh pernah membuat kapal yang sangat besar di tengah-tengah gunung yang di sana tidak ada airnya sama sekali. Hingga sampai suatu ketika terjadi bencana banjir yang sangat besar. Semua orang yang beriman dia pasti naik kapal, dan orang yang tidak beriman dia lebih untuk menyelamatkan dirinya sendiri, entah bagaimanapun caranya. Ketika Nabi Nuh sudah berada di dalam kapal, Nabi Nuh menyaksikan anaknya terus berlari-lari mencari tempat yang tinggi untuk menyelamatkan diri, berharap anaknya mau ikut dengannya, kemudian
Kemudian Nabi Nuh mengatakan dengan perkataan yang sangat lembut, "Ya bunayya." Nabi Nuh tidak mengatakan ya waladun atau ya rajulun. Beliau lebih mengutamakan ya bunayya, yang secara makna adalah ungkapan seorang kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Ya bunayya, marilah kita naik ke kapal bersama ayah supaya kita terselamatkan. Tapi kebencian anaknya kepada ayahnya sudah mendalam, sehingga ia tak mau ikut dengannya, dan akhirnya anaknya pun meninggal dalam bencana banjir tersebut. Jamaah yang berbahagia, bayangkan betapa sakit hatinya seorang ayah yang dihina dan dicaci maki oleh anak kandungnya sendiri yang ia beri nafkah sejak kecil. Ini terjadi bukan sehari atau 2 hari, bahkan bertahun-tahun lamanya. Kemudian, apakah Nabi Nuh membenci dan dendam kepada anaknya? Tentu saja tidak, jemaah sekalian. Nabi Nuh tidak pernah membenci anaknya. Sikap beliau terhadap ujian ini, Nabi Nuh selalu diam dan bersabar. Beliau mengajak anaknya untuk bertobat meskipun hati anaknya sudah tertutup oleh keburukan. Jamaah muslim rahimakumullah. Tadi adalah contoh orang tua atau seorang ayah yang diuji oleh anaknya yang durhaka. Sekarang, bagaimana jika kita mempunyai suami yang buruk? Seorang istri yang diuji oleh Allah mempunyai suami yang sangat buruk. Kita bisa mengambil hikmah dari kisah Asiyah, istri Fir'aun. Asiyah merupakan contoh istri yang diuji oleh Allah mempunyai suami yang buruk. Asiyah mempunyai akhlak yang mulia, sabar, dan memiliki paras wajah yang cantik, sehingga ia membuat Fir'aun tertarik dan memaksa untuk menikahinya. Setelah menjadi istri Fir'aun, Asiyah ini selalu dituruti dan dimuliakan oleh Fir'aun. Namun ia juga harus bersabar karena suaminya juga memiliki sifat yang kejam dan buruk. Keimanan dan keteguhan kepada Islamlah yang membuat Asiyah harus dibunuh di tangan suaminya sendiri. Dia dipaksa untuk menyembah suaminya, tapi dia lebih memilih mati daripada berkhianat dengan syirik kepada Allah. Jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita melihat betapa keteguhan hati dari seorang istri Fir'aun. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa Asiyah begitu taat dan patuh kepada suaminya, padahal ia tahu kalau suaminya ini adalah suami yang buruk? Maka jawabannya adalah alasan Asiyah taat kepada Fir'aun adalah sebagai bentuk kewajiban dan pengabdian seorang istri kepada suami, sehingga tidak menjadikan alasan bagi seorang istri untuk ingkar kepada suami karena suaminya telah kufur. Karena kekufuran Fir'aun itu urusannya kepada Allah, bukan berpengaruh terhadap hak-hak dari suami. Watul iman rahimakumullah. Jika seorang istri yang durhaka kepada suaminya dengan alasan dia tidak taat kepada Allah atau dengan alasan lain, pertanyaannya adalah, seburuk apa suami itu sekalian? Apakah suami saat ini ada yang lebih kejam daripada Fir'aun? Apakah ada suami yang saat ini pernah membunuh ratusan bahkan ribuan bayi seperti yang Fir'aun lakukan? Jika tidak ada, kenapa kita selalu memilih ingkar dan durhaka kepada suami? Atau bahkan suaminya yang sudah baik agamanya, namun kita yang tidak pernah bersyukur. Kita marah kepada suami karena suami pulang dari kerjaannya hanya membawa uang recehan. Kita marah kepada suami karena tidak bisa membelikan baju baru atau peralatan atau perhiasan yang lainnya. Atau apakah hanya gara-gara pendapatan istri lebih besar dibandingkan suami sehingga ia bebas berkuasa dan menghinanya? Sungguh tidak ada kata yang pantas yang membuat kita alasan durhaka kepada suami. Naudzubillah min dzalik. Jamaah muslimin dan muslimat yang berbahagia, jika seorang istri hanya dengan menjaga sholat 5 waktu, melaksanakan puasa, menjaga kehormatannya dan taat kepada suami, maka udkhulul jannah illa ayyi min abwabin, maka masuklah surga dari pintu manapun yang engkau sukai.
Sungguh sangatlah mudah bagi seorang wanita ingin masuk surga. Namun kita juga tertampar dari hadis Rasulullah bahwa ketika beliau melihat neraka, ternyata kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Jika kita pikirkan begitu mudah wanita masuk surga, tapi kenapa malah banyak yang masuk neraka? Kemudian para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa wanita menjadi mayoritas penghuni neraka?" Beliau menjawab, "Mereka seperti itu disebabkan oleh kekufuran." Sahabat lagi pun bertanya, "Ya Rasulullah, apakah mereka kufur kepada Allah?" Nabi menjawab, "Tidak, mereka tidak kufur kepada Allah, tapi mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan dari suami." Awatul iman hafizakumullah. Ini menjadi pelajaran yang sangat penting bagi kaum wanita supaya tidak mudah terjerumus dalam kesesatan. Namun bagaimana jika seorang suami yang mempunyai permasalahan diuji oleh istrinya yang buruk dan durhaka? Kita bisa belajar dari kisah Nabi Lut alaihissalam. Betapa sabarnya Nabi Lut alaihissalam menghadapi istrinya. Istrinya bukan hanya istri yang buruk, tetapi juga durhaka, bahkan dia dilaknat oleh Allah. Dia menjadi provokator dari semua kejahatan dan keburukan yang terjadi di negerinya. Dia menjual laki-laki untuk laki-laki, menjual perempuan untuk perempuan, hingga terjadinya LGBT. Tapi Lut bersabar dan terus membimbing istrinya dan berharap istrinya mendapatkan hidayah dan mau bertobat sampai Allah memutuskan untuk berhenti membimbingnya. "Sudah cukup, sekarang pergilah engkau Lut dan tinggallah kaum ini, karena aku akan membinasakan kaum tersebut termasuk istrimu." Setelah itu hancurlah kaum Nabi Lut beserta istrinya yang mati dalam keadaan kafir. Naudzubillah min dzalik. Awatal iman hafizakumullah. Maka kita melihat betapa sejarah telah menceritakan bahwa ujian-ujian yang paling berat dialami oleh para nabi dan rasul. Apapun masalah kita saat ini, orang dulu juga pernah mengalaminya. Kita hanya perlu mengambil hikmah dan sikap bagaimana mereka menyelesaikannya. Kita mempunyai masalah, bingung mendidik anak, kita bisa belajar dari kisah Nabi Zakaria dan istrinya. Kita mempunyai masalah, sudah lama menikah, tapi belum juga diberikan keturunan, kita bisa belajar sejarah dari kisah nenek-nenek di zaman Nabi Musa, yang Allah takdirkan dia tidak mempunyai anak sampai seumur hidup, tapi berkat keteguhan hatinya, tulus meminta hanya kepada Allah, kemudian Allah pun mengabulkan keinginannya. Kita mempunyai masalah, diberikan penyakit, kita bisa belajar kisah dari Nabi Ayub alaihissalam. Kita bingung dalam arti percintaan atau melamar seorang wanita, kita bisa belajar dari kisah Ali bin Abi Thalib ketika melamar Fatimah Az-Zahra. Apapun masalahnya, orang-orang dulu juga pernah mengalaminya. Kita hanya perlu mengambil hikmah dan sikap bagaimana mereka menyelesaikannya. Musibah bukan hanya tentang sakit, kemiskinan, suami yang buruk atau istri yang durhaka dan sejenisnya. Namun musibah, kekayaan, kesenangan, popularitas, jabatan, kekuasaan juga termasuk ujian. Bahkan tipe kedua ini seringkali lebih berat, dalam arti tidak banyak yang bisa menghadapinya dengan sikap yang paling benar, lalu keluar sebagai pemenang dalam pandangan Allah. Jemaah yang berbahagia, jika ukuran kemuliaan adalah kaya, maka yang harus masuk surga adalah Fir'aun. Jika ukuran kemuliaan adalah kaya, maka yang harus masuk surga adalah Qarun. Jika ukuran kemuliaan adalah kecerdasan, maka yang pantas masuk surga adalah iblis dan Abu Jahal. Mereka tidak masuk surga, mereka jatuh di dalam jurang neraka. Mereka tidak bisa diselamatkan, padahal kekuasaan dan hartanya sangat melimpah. Mereka terkena ujian harta yang tak sanggup dihadapinya, karena hati mereka sudah keras, tertutup oleh kesombongan dan kekuasaan, bahkan merasa mampu menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun siapa sangka jemaah sekalian, Bilal bin Rabah,
Seorang budak yang sangat miskin, memiliki postur badan yang kurus, berkulit hitam legam, namun dia sudah diluluhkan oleh para bidadari-bidadari surga. Bahkan sendalnya saja sudah masuk surga walaupun ia masih hidup di bumi. Ini menjadi bukti bahwasanya kemuliaan itu bukan tergantung dari seberapa kaya seorang hamba, tapi dari iman dan takwa kita kepada Sang Maha Pencipta. Innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya, dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan keingkarannya sendiri. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cinta terhadap harta-hartanya. Surat Al-Adiyat ayat 6-8. Begitu besarnya syahwat yang dimiliki manusia kepada harta. Namun harta bukan menjadi syahwat saja, tapi harta juga bisa menjadikan salah satu sebab mendekatkan kita kepada Allah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Abdurrahman bin Auf akan masuk surga terakhir karena terlalu kaya sehingga dia dihisab paling lama. Hadirin muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ternyata harta itu bisa menjadi nikmat bila dikeluarkan dan digunakan untuk ketaatan kepada Allah, dan akan menjadi bencana yang sangat besar bila digunakan untuk keburukan. Sebagai kesimpulan, jadikan musibah ini sebagai spirit untuk meningkatkan iman dan ketakwaan. Janganlah kita terus bersedih, karena dengan itulah kita akan merasakan betapa nikmatnya setelah diuji. Kita tidak pernah bisa merasakan betapa nikmatnya bertemu keluarga jika kita tidak pernah merasakan sedihnya merantau. Kita tidak pernah bisa merasakan betapa nikmatnya naik mobil atau motor jika kita tidak pernah merasakan letihnya jalan kaki. Kita tidak pernah bisa merasakan betapa nikmatnya menggunakan kipas angin atau AC jika kita tidak pernah merasakan gerahnya badan. Jamaah yang berbahagia, akhirnya marilah kita berdoa memohon kepada Allah, semoga Allah menerima semua ibadah Ramadan kita dan sholat Idul Fitri yang baru saja kita tegakkan. Semoga Allah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga tugas kehambaan dan tugas kekhalifahan yang telah Allah amanahkan kepada kita dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Semoga Idul Fitri ini menjadi suatu keberkahan bagi kita semua. Mari kita saling memaafkan, menjalin silaturahmi bagi sesama umat Islam. Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.